Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Putri Maharani dengan NIM K43221111 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan mengajak kalian belajar biologi, terutama pada komponen darah manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah melihat darah? Jika sudah, mengapa sih darah itu berwarna merah? Yuk simak video ini supaya kalian tahu mengapa darah itu berwarna merah. Darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45 sel-sel darah. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai komponen penyusun darah manusia. Yang pertama yaitu plasma darah. Nah, fungsi plasma darah sendiri mengatur tekanan osmotik darah, membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, dan hasil ekskresi. Kemudian, plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisa zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Protein yang ada di dalam plasma darah ada beberapa jenis, yaitu ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan serta dapat mengatur volume darah. Kemudian globulin untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh manusia. Lalu ada fibrinogen, berperan dalam proses penggumpalan darah. Untuk garam-garam atau ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium klorida, dan bikarbonat berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis dan mempertahankan pH. Lalu, nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak berfungsi untuk cadangan makanan di dalam sel. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Yang pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga itu keping darah atau trombosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit di dalam tubuh kita jumlahnya itu sangat banyak, mencapai 99% dari total darah. Kemudian eritrosit berbentuk bikonkav dan tidak mempunyai inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tahukah kalian apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin yang berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Perombakan tersebut menghasilkan zat besi yang kemudian dikirim ke hati dan ke limfa untuk digunakan untuk pembentukan eritrosit baru. Tiap 1 milimeter kubik darah pada laki-laki mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan memiliki kurang lebih 4 juta sel darah merah per milimeter kubik. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan. Lalu tidak punya hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Leukosit ini dapat bergerak secara ameobik, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di susum merah limfa dan kelenjar getah bening. Kemudian jumlah dari leukosit sendiri sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian berdasarkan
karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Untuk granulosit itu merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, contohnya neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian untuk yang agranulosit itu merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, seperti limfosit dan monosit. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik leukosit bergranula atau leukosit granulosit. Untuk yang pertama itu basofil. Basofil memiliki jumlah 20-50 butir per 1 mm kubik darah. Sitoplasmanya bersifat basah dan terdapat titik-titik biru yang mengandung histamin. Kemudian, basofil berfungsi memberikan reaksi alergi dengan mengeluarkan histamin yang mengakibatkan peradangan dan heparin yang berperan dalam pembekuan darah. Basofil ini bersifat fagosit. Nah, fagosit itu artinya selnya dapat menelan material padat dalam tubuh kita. Berikutnya ada neutrofil. Neutrofil ini jumlahnya 3.000 sampai 7.000 butir tiap milimeter kubik. Lalu sitoplasmanya bersifat netral dan berperan dalam memusnahkan bakteri dan zat asing yang masuk ke tubuh serta bersifat fagosit. Selanjutnya yang terakhir itu ada eosinofil yang berjumlah 100 sampai 400 butir tiap milimeter kubik darah. Kemudian sitoplasmanya bersifat asam, berperan dalam pertahanan terhadap parasit dan juga bersifat fagosit. Kemudian untuk karakteristik leukosit yang tidak bergranula antara lain yaitu pada limfosit berjumlah 1.500 sampai 3.000 butir tiap milimeter kubik darah, tidak dapat bergerak bebas, tetapi dapat membentuk zat antibodi yang berperan dalam mempertahankan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Selanjutnya, untuk yang monosit ini berjumlah 100-700 butir tiap milimeter kubik darah, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, besar, serta berkembang menjadi makrofag. Makrofag itu sel imun. Nah, fungsi dari monosit ini sendiri menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Dari leukosit ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, seperti menghancurkan kuman penyakit dan bahan kimia berbahaya. Selain itu, leukosit juga berfungsi mengangkut lemak dan menghasilkan vitamin serta dapat melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Jadi fungsi dari leukosit ini sangat keren sekali ya. Leukosit dapat membantu kita agar tidak mudah sakit. Darah terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit. Sel darah terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit. Trombosit ini berukuran lebih kecil dibandingkan sel lainnya, seperti dari eritrosit dan leukosit. Kemudian tidak memiliki inti sel sehingga trombosit berukuran pendek, hanya sekitar 10-12 hari dan bentuknya tidak beraturan. Kemudian trombosit tidak memiliki warna atau hanya berwarna bening. Kemudian jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 tiap milimeter kubik darah. Trombosit memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, pembuluh darah kita bisa rusak dan dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah. Nah, untuk proses pembekuan darah ini dimulai ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia.
Lalu trombokinase ini akan menghasilkan protombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K yang akan berubah menjadi trombin. Dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dan hasil akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara pembekuan sel darah pada bagian yang luka. Nah, meskipun semua jenis darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan menyerang dengan cara penggumpalan atau aglutinasi. Protein asing ini disebut juga dengan antigen atau aglutinogen yang terdapat di dalam eritrosit. Kemudian di dalam tubuh kita juga terdapat zat penolak antigen yang disebut antibodi atau aglutinin yang terdapat di dalam plasma darah. Sekian media pembelajaran dengan materi komponen darah yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.